Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang diaspora dan budaya. Diaspora adalah perantau atau orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik ketimbang di daerah atau di negaranya sendiri. Menurut para ahli, diaspora adalah istilah yang merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Pengertian ini adalah menurut Sujatmiko pada tahun 2014. Contoh diaspora di Indonesia sendiri yang paling besar adalah ketika pada abad ke-17. Kala itu suku bangsa Bugis membangun koloni-koloni di Kalimantan bagian timur, di Kalimantan bagian tenggara, Pontianak, Semenanjung Melayu, khususnya di barat daya Johor dan di wilayah lainnya. Diaspora merujuk pada suatu bangsa ataupun suatu etnis yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional. Mereka termasuk penyebaran di berbagai belahan bumi. Hasil sampingan dari penyebaran yakni perkembangan budayaan serta perubahan genetis. Menurut Tempo pada tahun 2015, para diaspora Indonesia tersebar di lebih dari 90 negara. Diaspora sendiri di sini dikatakan mempunyai peran dalam pembentukan budaya dan interaksi dalam masyarakat global, dikarenakan dalam hal ini, diaspora berfungsi sebagai perantara atau agen budaya. Hadirnya diaspora dapat kita lihat dari promosi yang telah dilakukan Indonesia melalui Indotaste Experience a Day in Indonesia Food Haven di London pada tanggal 16 April 2016, yakni sebagai upaya promosi kekayaan kuliner di Indonesia dan wujud untuk menanamkan rasa bangga terhadap makanan khas Indonesia. Adapun contoh lain seperti diaspora Indonesia yang sudah tersebar di negara-negara Eropa, yaitu Belanda, Perancis, Belgia, dan Jerman. Salah satu diaspora Indonesia yang cukup terkenal di Eropa adalah komunitas Sekar Jagad Indonesia atau SJI yang berbasis di kota Paris, Perancis. Pada awalnya, komunitas Sekar Jagad Indonesia dibentuk oleh para diaspora Bali sebagai wadah berkumpul dan silaturahmi serta upaya pelestarian seni budaya Bali di kota Paris. Hal ini sebagaimana visi dan misi anggota SJI, yakni berupaya melestarikan kekayaan seni dan budaya Indonesia yang mereka cintai, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Eropa. Seiring berjalannya waktu, anggota komunitas ini bertambah dan tidak hanya berasal dari Bali, namun berkembang dan mencakup berbagai macam etnis dari Indonesia. Komunitas SJI seringkali diundang untuk melakukan pentas kesenian Nusantara di kota-kota yang berada di berbagai negara. Komunitas SJI seringkali diundang untuk melakukan pentas kesenian Nusantara di kota-kota yang berada di berbagai negara Eropa. Komunitas ini dipimpin oleh Bu Putu Anggawati Sautelet. SJI juga dikatakan memiliki hubungan yang baik dengan KBRI Prancis, sehingga dapat tercipta simbiosis mutualisme dalam upaya promosi pariwisata Indonesia yang diadakan oleh KBRI Prancis. Pengaruh atau kontribusi diaspora. Di tengah persaingan global merebut masuknya investasi asing, komunitas perantauan atau diaspora bisa jadi aset penting untuk dikelola menjadi kekuatan bagi perekonomian negara. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, kini jumlah diaspora mencapai sekitar 7 juta orang, terdiri atas 3 kategori. Pertama, 4,6 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Kedua, keturunan Indonesia berstatus WNA atau mantan WNI yang pindah status karena berbagai sebab jumlahnya kecil, hanya 2 juta. Dan ketiga, bukan orang Indonesia tapi mencintai dan menyukai budaya Indonesia dan jumlahnya terbilang sedikit. Para diaspora ini bukan hanya dilihat dari kiriman remittance, tapi juga potensinya sebagai investor dalam konteks masuknya investasi asing atau foreign direct investment. Hal ini karena mereka memiliki jaringan, modal, pendidikan, dan pengalaman. Para diaspora ini bisa menjadi investor yang memiliki modal dan jaringan global sebagai bagian dari foreign direct investment atau FDI. Karena itu, Wakil Presiden Yusuf Kala pada Kongres Diaspora ketiga di Jakarta minta diaspora Indonesia meniru diaspora India dan Tiongkok yang bisa menempati posisi penting di dunia internasional. Mengapa diaspora India dan Tiongkok harus perlu ditiru? Karena kedua negara tersebut menjadi yang terbesar sebagai penyumbang remitensi terbesar tahun 2009 dari para diasporanya. India misalnya mengirim 49 miliar US dollar dan Tiongkok mencatat sumbangan sebesar 48 miliar US dollar.
Min Ye, asisten profesor dari Universitas Boston, dalam Diaspora and FDI in China and India tahun 2014 menyatakan bahwa pengusaha diaspora Tiongkok ikut membangun negerinya menjadi kekuatan ekonomi dunia, dan diaspora India membawa Mumbai jadi pusat industri teknologi dan informatika. Tiongkok punya 40 juta diaspora yang banyak terlibat dalam proses reformasi dan restrukturisasi badan usaha milik negara atau BUMN ketika bangkrut di tahun 1990-an. Sebanyak 93% BUMD pemerintah daerah Guangzhou diakuisisi oleh diaspora Tiongkok. Selama 25 tahun dari 1985 sampai 2010, kontribusinya dalam FDI Tiongkok meningkat dari 50% tahun 1985 menjadi 70% tahun 1995, menjadi 45% tahun 2007 dan 66% tahun 2010. Diaspora India memainkan peran penting ketika Rajiv Gandhi mereformasi ekonomi. Para diaspora ini berpendidikan tinggi, alumni universitas terkenal luar negeri, bekerja di MNC besar, dan banyak pengalaman. Karena itu tahun 2007, Manmohan Singh mengajak diaspora lebih aktif lagi membangun India. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.